Al-Baqarah ayat 135 dan 136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka berkata, qala qalu qalat qalata kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultunna kultu kulna. Itu tasrifnya, perubahan kata-kata. Ini menunjukkan mereka banyak. Wa qalu, dan mereka berkata, dari kata qala. Kunu, hendaklah kalian menjadi hudan, penganut agama Yahudi. Hudan, menjadi penganut agama Yahudi. Au nasoro, atau Nasrani. Tahtadu, niscaya kalian mendapat petunjuk. Tahtadu, niscaya kalian mendapat petunjuk. Qul, katakanlah, bal. Ada mengatakan arti bal itu adalah tetapi. Ada mengatakan tidak. Bal millata Ibrahima hanifa. Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Bukanlah dia dari golongan orang yang musyrik. Kangku Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah klaim ya dari Yahudi dan Nasrani, mengklaim bahwa jika ikut kepada agamanya Yahudi dan Nasrani maka dapat petunjuk. Nah, dengan klaim inilah Allah turunkan ayat ini. Berarti sababun nuzul, sebab turun ayat ini karena ada peristiwa, karena ada kejadian. Apa kejadiannya? Klaim mereka bahwa kalau ingin dapat petunjuk, ayo ikuti agama kami Yahudi, ikuti agama kami Nasrani. Maka turunlah ayat ini. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Cukup kuat alasan kenapa ikut kepada
millah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim inilah lahir para nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ibrahim. Kan gitu yang kemarin itu. Kan ada dua jalur. Ada Bani Ismail, ada Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Itu yang dimaksud dengan Bani Ismail. Ya, Bani Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Kemudian Yakub. Nah, keturunan dari Nabi Yakub namanya Al-Asbat. Al-Asbat. Mungkin nanti akan kita ketemu kata-kata Al-Asbat. Artinya dari keturunan dari Nabi Ibrahim juga. Ishak, kemudian Yakub. Nah, itu yang menjadi Bani Israel. Sekali lagi, kalau tadi Bani Ismail, dari Ishak dan Yakub, itu yang menjadi Bani Israel. Nah, dari mereka ada yang mendistorsi, ada yang mentahrif, ada yang membelokkan, ada yang menyimpangkan. Sehingga mereka tidak lagi berpegang kepada Taurat, kepada Injil. Ya, makanya ada yang sesat di antara mereka. Sehingga dikatakan, katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kami tidak mau mengikuti agama Yahudi dan agama Nasrani yang kalian serukan kepada kami agar kami mengikutinya. Melainkan kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Hanifah. Jadi Hanifah itu lurus. Meskipun banyak juga penafsiran tentang arti Hanifah. Banyak sekali. Ada yang mengartikan Hanif itu adalah argumen yang kuat. Ada yang mengatakan yang berhaji. Ada yang mengatakan menghadap ke arah Baitullah. Ada juga yang mengartikan bahwa Hanifan itu adalah orang yang diikuti tuntunannya. Maka millah Ibrahim, agama Ibrahim adalah agama yang Hanifah, yang lurus, yang benar, yang bertauhid. Nah, itu yang paling kuat tafsirannya. Berarti agama Ibrahim itu adalah millata Ibrahim Hanifa. Masih ingat di dalam surah Al-An'am ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Sekali lagi kita mengcounter kesalahan-kesalahan penafsiran. Dulunya Nabi Ibrahim menyembah bulan, dulunya menyembah bintang, dulunya menyembah matahari. Salah penafsiran yang seperti ini. Ayat ini ya adanya untuk memberikan peringatan, untuk memberikan sindiran kepada orang yang menyembah bintang, menyembah bulan dan menyembah matahari. Mulai dari falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian setelah itu bulan, falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunana minal qaumid dallin. Kemudian matahari, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Akhirnya apa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu
wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifa. Ada kata hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Dan kami tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini pun setelah kata-kata Hanifah di dalam surah Al-Baqarah ayat 135 yang kita bahas, lihat. Kul bal millata Ibrahima Hanifa. Agama yang lurus, agama tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Karena agamanya tauhid tentu tidak ada campur dengan kesyirikan. Makanya dikatakan wa makana minal musyrikin. Dan tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik Nabi Ibrahim itu. Qatadah mengatakan bahwa Al-Hanafiyah ialah suatu kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah. Termasuk ke dalam ajaran ini ialah haram menikahi ibu, anak perempuan, bibi dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dan semua hal lainnya yang diharamkan oleh Allah termasuk ajaran agama Al-Hanif. Ya, Al-Hanif. Termasuk adalah ajaran yang milah Ibrahim itu adalah khitan. Ya, khitan. Kalau khitan untuk laki-laki itu ada mengatakan suatu kewajiban. Yang untuk perempuan adalah kemuliaan, itu bahasanya. Kemuliaan. Ya, kemuliaan. Jadi khitan itu berlaku bagi laki-laki, berlaku untuk perempuan. Bagi yang tidak, tak masalah. Tapi kalau di khitan perempuan itu adalah suatu kemuliaan. Nah itu ada hadisnya. Nanti berarti bab hitam lagi, bab khitan, bab sunek lagi ya bahas. Inilah di sunek sedonya. Kemudian ayat yang ke-136. 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat. Ada kata-kata asbat yang tadi ya. Wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kalau nanti adonan batanyo kawa agamo. Nah gitu, agamo mereka sebelum Nabi Muhammad. Ya, sejak Nabi Adam sampai ya menjelang Nabi Muhammad. Maka jawabannya adalah agama mereka adalah Islam. Kenapa? Lihat di ujung surah Al-Baqarah 136 bahwa wa nahnu lahu muslimun. Muslimun. Berarti mereka juga muslimun. Muslim. Katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Diturunkan kepada Ismail, diturunkan kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya. Nah, asbat itu adalah keturunan. Makanya tadi dikatakan kuat pendapat bahwa yang dimaksud al-asbat itu adalah keturunan Nabi Yakub. Apa pesannya kemarin Nabi Yakub? Pesannya apa? Nah itu masih ingat ya. Nanti kalau aku meninggal, nah itulah. Ya apa sepeninggalku? Apa yang akan kalian sembah? Maka
jawaban mereka, aku akan beribadah menyembah kepada Allah, ya, di mana itu adalah merupakan milahnya Nabi Ibrahim. Nah, Asbat itu adalah anak cucunya. Makanya ada yang berpendapat bahwa keturunan dari Nabi Yakub itu ada 12. Itu yang dimaksud dengan Al-Asbat. Ada 12. Ya, ada 12 orang. Nah, ini memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk beriman kepada Al-Quran secara rinci yang diturunkan kepada mereka. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad. Dan beriman kepada semua kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi terdahulu. Nabi terdahulu. Makanya dalam ayat ini disebutkan ada orang-orang yang tertentu dari kalangan para rasul, sedangkan yang lainnya disebutkan secara global. Yang terpenting apa? Tidak boleh membeda-bedakan antara nabi dan rasul. Di dalam surah Al-Baqarah, Ustaz Nal apa? Surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rasuli. Janganlah membeda-bedakan ya nabi dan rasul. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan di sini pun diajarkan la nufarriqu baina ahadim minhum. Ya, minhum. Dan tidaklah ya, tidak boleh kita membeda-bedakan antara para nabi di antara mereka. Enggak boleh. Soalnya begini, dulu Yahudi Uzair putra Allah. Nah, itu salah satunya keyakinan. Kalangan Nasrani menyatakan bahwa Isa anak Allah. Isa itu adalah anak Allah. Kalau Uzair putra Allah. Jadi Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Itu kebanyakan Yahudi. Nah, yang demikian inilah dikontar dengan milahnya Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad bahwa yang seperti ini tidaklah benar. Bahkan orang Yahudi mengklaim itu kalau ikut kepada Nabi ini tidak bisa, harus ikut kepada kami. Jadi dinafikan, ditiadakan yang lain. Apa bedanya dengan keyakinan ya Syiah bahwa yang berhak menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar tidak berhak. Umar tidak berhak. Utsman tidak berhak. Yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, hati-hati seperti yang demikian. Makanya perlu kita baca sejarah. Di dalam surah An-Nisa yang intinya dan mereka bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dari Rasul-Rasul itu dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan lain di antara yang demikian, yaitu maksudnya antara iman atau kafir. Merekalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Jadi kalau ingin dapat petunjuk hidayah, kebenaran yang sebenarnya ya ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik berat daripada surah Al-Baqarah ayat 136 itu ya, jangan membeda-bedakan. Caranya bagaimana? Beriman kepada Allah
dan beriman kepada yang diturunkan oleh Allah. Itu intinya sebenarnya ayat yang 136 itu. Beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita, termasuk diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Itu yang harus diimani. Jadi tidak membeda-bedakan. Nah, kalau turunnya kepada Muhammad, tidak usahlah kita percaya. Kita dustakan saja. Di dalam sabda Nabi, di mana ada riwayat dari jalur Abu Hurairah yang menceritakan bahwa orang-orang ahli kitab acap kali membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Lalu mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian percaya kepada ahli kitab, jangan pula kalian mendustakannya. Melainkan katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada kitab yang diturunkan Allah. Kan itu tadi yang disampaikan. Ini merupakan intisari dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat lagi dari jalur Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa kebanyakan bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam 2 rakaat sebelum sholat subuh ialah pertama surah Al-Baqarah ayat 136 sampai akhir. Kemudian ada juga surah Ali Imran ayat 52. Jadi ada ayat yang kebiasaan Nabi melakukan. Contoh misalnya, dikatakan dalam 2 rakaat sebelum sholat subuh, ia sering membaca surah Al-Baqarah 136 sampai akhir ayat, kemudian surah Ali Imran ayat 52. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh awak membaca Qul Huwallah kepanjangan? Tidak ada larangan. Ya. Dan tidak perlu juga oleh kita dicaci, dimaki. Ya. Kan ada, mohon maaf, di suatu kampung nan dibaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah terus. Ya. Juz 30, ya. Tak mengapa dan tidak salah. Tidak salah. Ternyata kenapa kamu ini sering membaca itu? Karena saya suka kali ini Qul Huwallah itu. Jadi tidak salah. Ya, yang 136 bahwa kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita dan mereka. Pada dasarnya para nabi dan rasul serta umatnya dan umat terakhir Nabi Muhammad adalah mengikuti millah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Untuk lebih jelasnya bisa juga untuk menambah wawasan kita di buletin halaman yang keempat, itu bisa dicek, ada dalil di sana. Surah Al-Maidah ayat 20, kemudian surah Al-A'raf ayat 160, kemudian pendapat para ulama juga dicantumkan di sana. Ya, Qatadah mengatakan Allah memerintahkan kaum mukmin untuk beriman kepada Allah, kemudian membenarkan kitab-kitabnya serta seluruh rasul-rasulnya. Ya, memang ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat sekarang.